Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian yang saya banggakan dan juga saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan materi perkuliahan penelitian tindakan kelas (PTK). Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang konsep dasar PTK di awal, lalu kita juga sudah membahas mengenai ciri-ciri umum PTK, ciri-ciri khusus PTK, dan yang terakhir minggu lalu kita sudah bersama-sama mempelajari tentang karakteristik dan tujuan penelitian tindakan kelas. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang model-model penelitian tindakan kelas. Namun sebelum kita memulai mempelajari materi baru ini, alangkah baiknya kita memanjatkan doa kepada Allah terlebih dahulu. Kita memohon agar materi yang kita pelajari hari ini dimudahkan oleh Allah untuk kita serap, dan agar materi tersebut bisa memberikan manfaat yang sangat banyak bagi kita, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk tujuan ini, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, model-model PTK. Ini adalah judul materi kita hari ini. Dalam PTK itu ada banyak model yang dikemukakan oleh para ahli. Di sini contohnya ada model Kurt Lewin. Ada juga model yang disampaikan oleh Chemis and McTaggart. Ada juga model PTK Dave Abbott. Ada juga model PTK McKernan. Jadi ada beberapa model PTK. Dan mari kita pelajari model-model tersebut. Atau kalau tidak cukup waktunya dalam pertemuan ini kita pelajari sebagiannya saja. Baik, kita pelajari terlebih dahulu model Kurt Lewin. Model PTK Kurt Lewin itu diawali dengan proses identifikasi masalah, yakni mencari masalah. Mengidentifikasi itu mencari apa masalah yang terjadi di dalam pembelajaran. Nah, proses mengidentifikasi masalah ini dilakukan pada tahap refleksi awal. Saya ingatkan sekali lagi bahwa refleksi itu yang dimaksud dalam mata kuliah ini bukan pijat refleksi, tetapi semacam self-evaluation, evaluasi diri, atau dalam bahasa Islamnya itu muhasabatun nafs, evaluasi diri, merenungkan kekurangan dan kelebihan diri. Itu sekali lagi identifikasi masalah adanya pada tahap refleksi awal. Jadi refleksi awal itu kegiatannya diisi dengan proses mencari-cari masalah. Apa masalah yang muncul dalam pembelajaran? Dan tentunya dalam pembelajaran itu tidak satu masalah.
akan sangat mungkin dalam pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru itu akan ada banyak masalah. Nah, pada tahap identifikasi masalah, masalah-masalah tersebut itu dikumpulkan, lalu dibuat prioritas mana masalah yang sangat mendesak dan sangat penting untuk dipecahkan. Itu ditempatkan di urutan paling atas dan paling bawah dalam hierarki prioritas untuk dipecahkan adalah masalah yang sangat tidak mendesak dan sangat tidak penting untuk dipecahkan. Jadi, pada tahap identifikasi masalah itu yang harus dilakukan oleh guru. Lalu, kalau sudah diketahui masalah apa yang sangat mendesak dan sangat penting untuk dipecahkan, dirumuskanlah masalah itu, disusun rumusan masalahnya. Rumusan masalah itu, para mahasiswa sekalian, rumusan masalah itu redaksinya berbentuk kalimat tanya. Misalnya, bagaimana motivasi belajar peserta didik? Bagaimana kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran? Intinya, perumusan masalah itu adalah merumuskan masalah apa dari masalah yang tadi menempati posisi yang sangat penting dan sangat mendesak untuk dipecahkan itu, lalu diurai lagi. Ada apa masalah-masalah di dalamnya? Di dalam satu masalah yang sangat penting dan sangat mendesak itu. Jadi semacam ada anak-anak masalahnya. Nah, itu isi dari rumusan masalah. Dan rumusan masalah itu sekali lagi harus berbentuk kalimat tanya. Saya ke contoh biar kawan-kawan para mahasiswa tidak terlalu bingung. Misalkan ada contoh judul PTK, upaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak melalui penggunaan media audiovisual di kelas 5-1 Ciamis. Contoh judul ini menandakan bahwa pada tahap refleksi awal, yakni pada tahap identifikasi masalah, ditemukan bahwa masalah yang paling mendesak dan paling penting untuk dipecahkan adalah tentang rendahnya motivasi belajar peserta didik. Maka diangkatlah ini ke judul, sehingga motivasi belajar peserta didiklah ini yang akan ditingkatkan, yang akan dipecahkan melalui PTK. Nah, dan solusinya sudah diambil, yakni penggunaan media audiovisual. Nah, rumusan masalah sebagai tahap berikutnya setelah identifikasi masalah tadi saya sampaikan itu harus berbentuk kalimat tanya. Di sini saya contohkan redaksinya untuk judul ini, rumusan masalah untuk judul ini, yakni yang pertama menanyakan bagaimana kemampuan guru dalam penyusunan RPP dengan penggunaan media audiovisual pada pembelajaran akidah akhlak di kelas 5-1 Ciamis. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak dengan menggunakan media audiovisual di kelas 5-1 Ciamis. Dan yang ketiga, bagaimana peningkatan motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran akidah akhlak dengan menggunakan media audiovisual di kelas 5-1 Ciamis. Jadi, ketiga pertanyaan dalam rumusan masalah ini menanyakan yang pertama RPP, kemampuan guru dalam menyusun RPP-nya dengan menggunakan media audiovisual. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajarannya. Dan yang ketiga, baru menanyakan inti terkait ke judul langsung, yakni ke motivasi belajar. Tadi kan judulnya upaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, yang menanyakan langsung ke motivasi itu ditempatkan di urutan ketiga. Bagaimana peningkatan motivasi peserta didik pada pembelajaran akidah akhlak dengan menggunakan media audiovisual di kelas 5-1 Ciamis. Nah, gambaran 3 poin pertanyaan rumusan masalah ini
Ini bisa dijadikan patokan. Jadi kalau menyusun PTK, rumusan masalahnya ada 3. Ini patokan sederhana saja biar mudah. Ada 3 pertanyaan. 1 menanyakan kemampuan guru dalam menyusun RPP. Yang kedua menanyakan bagaimana pelaksanaan pembelajarannya. Dan yang ketiga menanyakan terkait judul. Karena contoh judulnya tadi upaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik, maka pertanyaan ketiga di rumusan masalah itu menanyakan motivasi. Bagaimana peningkatan motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran akidah akhlak dengan menggunakan media audiovisual di kelas 5-1 Ciamis. Nah, itu tahap kedua setelah identifikasi masalah. Tahap ketiga adalah tujuan atau indikator keberhasilan. Nah, tujuan penelitian tentunya yang dimaksud di sini adalah harus sesuai dengan perumusan masalah. Kalau rumusan masalah jumlahnya ada 3 pertanyaan, sebagaimana barusan, maka tujuan penelitian juga harus 3 jumlahnya. Bedanya antara rumusan masalah dengan tujuan adalah kalau perumusan masalah itu berbentuk pertanyaan, sedangkan tujuan penelitian itu berbentuk pernyataan. Artinya tidak menggunakan kata tanya. Kita lihat contohnya, kita lanjutkan contoh yang barusan. Untuk rumusan masalah yang 3 ini, maka tujuan penelitiannya adalah juga jumlahnya 3 sebagaimana baru saja saya sampaikan. Kalau rumusan masalah pertama barusan menanyakan bagaimana kemampuan guru dalam penyusunan RPP, maka tujuan penelitian nomor 1 juga harus menyatakan itu, yakni di sini untuk meningkatkan kemampuan guru dalam penyusunan RPP dengan penggunaan media audiovisual pada pembelajaran akidah akhlak di kelas 5-1 Ciamis. Kalau tadi rumusan masalah yang kedua menanyakan bagaimana pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak dengan menggunakan media audiovisual di kelas 5-1 Ciamis, maka di tujuan penelitian nomor 2 juga harus berisi tentang pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak dengan menggunakan media audiovisual di kelas 5-1 Ciamis. Kalau tadi rumusan masalah nomor 3 itu menanyakan tentang bagaimana peningkatan motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran akidah akhlak dengan menggunakan media audiovisual di kelas 5-1 Ciamis, maka di tujuan penelitian nomor 3 juga harus menyatakan tentang itu. Yakni di sini redaksinya untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran akidah akhlak dengan menggunakan media audiovisual di kelas 5-1 Ciamis. Jadi harus ada kesesuaian antara tujuan penelitian dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalah jumlahnya 3 poin, 3 nomor, maka tujuan penelitian juga harus 3 nomor. Dan yang ditanyakan di tiap-tiap nomor juga harus sama. Kalau pertanyaan pertama di rumusan masalah menanyakan kemampuan guru dalam menyusun RPP, maka tujuan penelitian nomor 1 juga harus menyatakan tentang itu. Begitu. Tidak boleh diacak sehingga tidak sesuai dengan rumusan masalah. Nah, berikutnya kita kembali ke model, ke gambar model. Kalau bukan tujuan, ada garis miring di sini di kotak. Itu indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan. Nah, di sini indikator keberhasilan apa? Karena judulnya adalah upaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik,
Berarti indikator berhasilnya PTK dengan judul ini adalah meningkatnya motivasi belajar peserta didik. Indikatornya adalah ciri-ciri peningkatan motivasi belajar peserta didik. Kalau sekali lagi dalam model ini kan di kotak ketiga di bagian atas itu ada tujuan garis miring indikator keberhasilan. Jadi kalau bukan tujuan penelitian, isinya bisa dengan indikator keberhasilan. Nah, indikator peningkatan motivasi belajar peserta didik itu adalah contohnya ini. Saya mencantumkan indikator motivasi belajar peserta didik. 1. Mempunyai gairah yang tinggi. 2. Penuh semangat. 3. Mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. 4. Mampu jalan sendiri ketika guru meminta mengerjakan sesuatu. Berikutnya mempunyai rasa percaya diri. Mempunyai daya konsentrasi yang tinggi. Kesulitan dianggap sebagai tantangan yang harus diatasi. Dan mempunyai kesabaran dan daya juang yang tinggi. Ini menurut Asrori tahun 2009 halaman 184. Indikator ini sekali lagi menurut Asrori dalam bukunya yang terbit tahun 2009 halaman 184. Nah, dengan ciri-ciri ini, dengan indikator motivasi belajar ini, kita bisa mengetahui sudah berhasil atau tidaknya sebuah PTK. Kalau ciri-ciri ini sudah ada pada sebagian besar atau seluruh murid di suatu kelas, yakni di kelas 5-1 Ciamis kalau kita kaitkan ke judul tadi, berarti PTK yang dilaksanakan dengan contoh judul tadi itu sudah berhasil. Akan tetapi jika justru masih banyak peserta didik yang belum memperlihatkan indikator motivasi belajar yang ini, berarti PTK dikatakan belum berhasil. Nah, kembali ke gambar model Kurt-Lewin. Setelah dirumuskan tujuan atau indikator keberhasilan, tahap berikutnya adalah kajian teori dan empiris. Kajian teori itu mengkaji teori-teori yang ada, mengkaji pengalaman-pengalaman kenyataan yang ada. Empiris itu pengalaman yang ada, pengalaman orang lain sebelumnya. Nah, teori apa yang dikaji? Teori apa yang dikaji? Empiris apa yang dikaji? Empiris penelitian terdahulu milik orang lain tentang apa yang harus dikaji? Kalau kita kaitkan dengan contoh judul ini, upaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak melalui penggunaan media audiovisual di kelas 5-1 Ciamis, maka teori atau konsep yang harus dikaji adalah teori atau konsep motivasi belajar dan teori atau konsep media audiovisual. Jadi, jangan bingung untuk menentukan teori apa yang harus dikaji atau konsep apa yang harus dikaji, itu lihat judul PTK-nya. Kata kunci di judul itu biasanya tampak dalam masalah yang tertera di judul dan juga tampak dalam solusi. Dalam contoh judul ini yang menjadi masalah adalah motivasi belajar. Jadi yang harus dikaji yang pertama adalah teori atau konsep motivasi belajar, dan yang kedua sebagaimana tampak di solusi, yakni penggunaan media audiovisual, maka yang harus dikaji adalah teori atau konsep tentang penggunaan media audiovisual. Jadi tidak usah bingung menentukan teori apa yang harus dikaji. Penelitian orang lain terdahulu tentang apa yang harus dicari. Jangan bingung, lihat saja kata kunci di judulnya. Kata kunci di judul PTK, sekali lagi itu tampak dalam masalah dan juga tampak dalam solusinya.
Makanya di sini di slide ini saya mencantumkan kajian teori apa yang harus dikaji, yakni konsep teori atau konsep motivasi dan teori atau konsep penggunaan media audiovisual. Itu teori yang harus dikaji. Adapun empirisnya adalah pengalaman orang lain atau penelitian orang lain yang relevan, yang sesuai. Relevan itu maksudnya sama-sama meneliti tentang motivasi belajar dan penggunaan media audiovisual. Ini penelitian yang relevan bisa dicari dari artikel-artikel ilmiah di berbagai jurnal dengan kata kunci tadi itu yang terkait dengan masalah atau terkait dengan solusi. Nah, konsep motivasi dan konsep penggunaan media audiovisual, dari mana mencarinya kita? Dari buku-buku yang berisi tentang itu, atau juga dari artikel-artikel ilmiah yang berisi tentang itu. Jadi landasan teori itu kalau saya sederhanakan agar kawan-kawan para mahasiswa tidak bingung, itu mirip dengan pembahasan di makalah yang sering kita susun. Mirip dengan itu isinya, kajian teori itu. Mirip pembahasan di makalah, mirip bagian pembahasan di makalah yang sering kali kita buat. Isinya seperti itu kajian teori. Baik, kembali ke model gambar model Kurt Lewin. Setelah tahap kajian teori dan empiris, ada panah ke bawah ke hipotesis tindakan. Setelah mengkaji teori dari buku-buku dan artikel-artikel ilmiah, setelah juga mengkaji penelitian orang lain sebelumnya mengenai judul atau topik yang sama, lalu dirumuskan hipotesis tindakan, dugaan sementara mengenai berhasil atau tidaknya tindakan, itu hipotesis tindakan. Nah, hipotesis tindakan misalnya setelah kita kaji dari buku-buku dan dari artikel-artikel ilmiah dan juga dari penelitian orang lain terdahulu yang mirip dengan penelitian kita, ternyata hampir semuanya menyatakan, misalnya kalau kita ke contoh judul, ternyata penggunaan media audiovisual itu bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, itu hipotesis tindakan. Redaksinya bisa begini. Dengan menggunakan media audiovisual, guru dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak di kelas 5-1 Ciamis. Jadi hipotesis tindakan itu sekali lagi adalah dugaan sementara keberhasilan tindakan atau solusi yang dipilih untuk mengatasi masalah yang tertera di judul masalah yang saya maksud itu. Nah, sampai sini dulu. Kita jeda dulu beberapa menit, nanti kita lanjutkan.